Pastikan tanaman di hutan lindung berhasil tumbuh, perhutani lakukan penyulaman dan pemeliharaan tanaman. Pastikan tanaman berhasil tumbuh baik, perhutani KPH Pekalongan Barat lakukan penyulaman dan pemeliharaan tanaman di hutan lindung yang berada di lereng Gunung Slamet bagian barat, di Duku Kaliwadas Desa Dauhan Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes. Penyulaman dan penanaman dilakukan bersama Forkompinda Kabupaten Brebes dan segenap stakeholder serta relawan peduli lingkungan dan hutan lindung. Penyulaman dan pemeliharaan tanaman di lokasi tanaman kedua tahun tanam 2023 hutan lindung lereng Gunung Slamet bagian barat diawali dengan apel bersama di petak 16 RPH Igir Klanceng BKPH Paguyangan di Duku Kaliwadas Desa Dauhan Kecamatan Sirampok Kabupaten Brebes pada Rabu pagi. Selain dihadiri PJ Bupati Brebes yang diwakili Camat Sirampok, Administratur KKPH Perhutani KPH Pekalongan Barat beserta jajaran penanaman bersama Forkompinda Kabupaten Brebes ini juga dihadiri sejumlah undangan, serta kelompok pecinta alam dan relawan peduli lingkungan dan hutan lindung yang ada di Sirampok Kabupaten Brebes. Dikatakan oleh Administratur KKPH Pekalongan Barat Prasetyo Lukito, penyulaman dan pemeliharaan tanaman ini untuk memastikan keberhasilan tanaman yang tumbuh di lokasi tanaman kedua tahun tanam 2023 hutan lindung lereng Gunung Slamet bagian barat pada petak 16 RPH Igir Klanceng BKPH Paguyangan ini, dan diharapkan formasi hutan yang dibuat sekarang ini nanti bisa mendekati hutan klimaks seperti yang ada semestinya, sehingga fungsi utama hutan lindung, terutama fungsi lingkungan betul-betul bisa maksimal, yaitu salah satu yang utama adalah fungsi pengaturan tata air karena di mana air menjadi hal yang cukup penting. Maksud dan tujuannya apa Pak? Ada bisa dijelaskan? Paguyangan dalam rangka melakukan kegiatan pemeliharaan. Apa yang telah kita tanam kita mulai di tahun 2023 dalam rangka rehabilitasi hutan lindung, kita pastikan lagi melakukan perawatan dengan melakukan penyulaman, sehingga apa yang sudah kita mulai untuk membujutan di tahun 2023 ini dipastikan keberhasilannya dengan melakukan kegiatan sulaman dan kerapatan tegaan. Nantinya diharapkan apa Pak? Nantinya diharapkan formasi hutan yang kita buat sekarang ini nanti bisa mendekati hutan klimaks yang ada di belakang kita itu. Itu formasi in situ itu seperti itu, sehingga fungsi utama untuk kegiatan hutan lindung terutama di fungsi lingkungan itu betul-betul bisa maksimal, yaitu salah satunya yang kami utamakan adalah fungsi pengaturan tata air, di mana air sekarang itu menjadi hal yang memang cukup penting, sehingga pada saat nanti hutan sudah menjadi klimaks, mengatur air pada waktu musim kemarau itu bisa tetap keluar, tidak kurangan, dan pada waktu musim penghujan tidak terjadi pelimpahan yang terlalu besar menyebabkan banjir. Sehingga harapan kami ke depan ini bersama-sama dengan Forkopimda untuk menjamin terselesaikannya proses untuk menuju hutan klimaks. PJ Bupati Brebes Joko Gunawan yang diwakili Camat Sirampok Slamet Budi Raharjo menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak Perhutani KPH Pekalongan Barat yang selama ini terus gencar melakukan penanaman dan pemeliharaan tanaman di hutan lindung, dan diharapkan kegiatan seperti ini dapat berkesinambungan untuk melestarikan hutan. Mohon maaf kami mewakili Bapak PJ Bupati bahwa kami yakin kalau kami tidak bekerja sama, kalau Pak ADM tidak bareng-barengan Forkompinda, dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dengan TNI, dengan Direktur PDAM, dengan para relawan, ini sangat-sangat sulit untuk keberhasilannya. Padahal keberadaan hutan lindung di lereng Gunung Slamet bagian barat ini sangat menentukan nasib kita, terutama untuk warga kita, warga Kabupaten Brebes, Tegal dan Kota Tegal, terutama di saat musim kemarau yang kekurangan air, di saat musim penghujan terjadi longsor. Jadi harus kita dukung. Kita juga mengharapkan masyarakat di sekitar ini juga ikut handarbeni, dan kita juga nanti insya Allah kami bersama Pak ADM dengan Forkompinda, dan Pak Direktur semuanya itu, kegiatan ini tidak hanya seremonial saja. Insya Allah kegiatan ini kita akan keberlanjutan.
Dan ini kami selain tugas kami juga kami bersama ini sudah sepakat. Ini merupakan amal ibadah yang insya Allah kita berikan kepada bangsa dan negara dan berikan kepada anak cucu kita. Jadi sangat baik sekali. Sehingga kami sangat-sangat telah rugi kalau kami tidak mendukung maupun kita tidak ambil aktif dalam kegiatan ini. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Lindung berharap kegiatan seperti ini tidak hanya seremonial belaka, namun ada tindak lanjut yang nyata, sehingga hutan lindung akan lestari. Gimana Mas, menurut jenengan? Ya, ini kayak saya rasa ini lebih baik seperti inilah. Karuan sih memang semua panggilan jiwa, pilihan hati ketika ada seperti ini. Tapi ketika nggak banyak orang malah lebih asik sebenarnya malah gitu. Kan lebih mengena, tupoksinya lebih kenal lah gitu. Saya kira ini luar biasa nih, cakep, mantap. Jadi yang datang itu nggak sebatas nanam, foto, pulang. Kayaknya nggak ya kayak itu ini. Serius, enak bener-bener banyak. Yang nanam nggak cuma 1-2 pohon, ini banyak pada nanam gitu. Padahal orangnya nggak banyak. Harapan sebagai relawan ke depan gimana Kang? Ya semua tetap pada punya itu tadilah harapannya istiqomah. Karena ini alam kita. Berharapnya kan ya tahu sendiri Indonesia kan paru-paru dunia. Paru-parunya kayak gini, paru-paru dunia kayunya udah pada hilang. Makanya biar tetap jadi paru-paru dunia, ayo kita tambal sulam. Pada gerakan penanaman dan pemeliharaan sulaman di hutan lindung ini, ada sebanyak 900 places bibit dengan jenis tanaman geringging, Afrika, selang, kelepu, pasang, dempul, dan saman yang ditanam pada lahan seluas 20 hektar. Sedang pada tahun 2024 ini, KPH Pekalongan Barat juga melaksanakan tanaman rutin rebesasi hutan yang masuk administratif Kabupaten Brebes, tersebar di 3 BKPH yakni seluas 415,9 hektar dengan jumlah bibit yang disiapkan sebanyak 160.162 places jenis pinus dan 32.940 places jenis jati, serta 57.163 places jenis mahoni dan rimba campur. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media.